Ilmu lebih utama daripada harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu lebih utama daripada harta. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan salah seorang sahabat yang diutamakan karena ilmunya. Pengakuan itu muncul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau yang mengatakan bahwa beliau adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, yaitu pintu dari kota ilmu tersebut. Tentu yang dimaksud ilmu tersebut khususnya ilmu agama dan tentang alam akhirat. Karena dalam satu kesempatan lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan duniamu." Para sahabat yang selalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Dengan semua perkataan dan sabda-sabda beliau itu tidak pernah mempermasalahkan. Bahkan tidak jarang mereka meminta nasihat dan pendapat Ali dalam suatu permasalahan. Walau usia Ali ini mungkin lebih muda, dan jika Ali telah memberikan suatu pendapat dan pandangan, mereka akan mengikutinya, termasuk Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat beberapa tahun lamanya, ada sekelompok orang yang meragukan keilmuan Ali. Sebagian riwayat menyebutkan mereka itu dari kaum Khawarij, satu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertentangan dengan Muawiyah. Tetapi ketika Ali mengikhlaskan melepas jabatan khalifah, karena sebenarnya memang beliau tidak berambisi demi untuk persatuan umat Islam saat itu, kaum Khawarij itu berbalik melawan dan menentang Ali. Kaum Khawarij ini banyak penyimpangannya sehingga sebagian besar ulama menganggap bahwa kaum ini merupakan kelompok yang sesat. Mereka ini bermusyawarah dan memutuskan akan mengirim 10 orang dengan masalah atau pertanyaan yang sama. Jika Ali memberikan jawaban yang sama walau dengan pertanyaan yang sama, maka sebenarnya Ali tidak pantas menyandang gelar sebagai pintunya ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama yang datang menghadap Ali dan berkata, "Wahai Imam Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Ilmu," kata Ali. "Mengapa ilmu lebih utama?" Jawabnya. Maka Ali berkata, "Sesungguhnya ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan dari Qarun, Fir'aun, Hamam, Syaddad, dan lain-lainnya." Orang pertama itu membenarkan dan berlalu pulang. Tentu saja jawaban Ali tersebut bersifat umum, karena ada juga orang yang diberikan kelimpahan harta dan bisa memanfaatkan dengan baik untuk kemanfaatan hidupnya yang sudah hidup di dunia, bahkan kemanfaatan kehidupan setelah mati, baik di alam kubur terlebih lagi di alam akhirat. Misalnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an, Abu Bakar Asy-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Aus, Qais bin Sa'd bin Ubadah, dan beberapa sahabat lainnya. Intinya jika harta itu berada di tangan orang yang dermawan dan sangat peduli pada kaum fakir miskin, maka kedudukan harta tidak kalah utama dibandingkan dengan ilmu. Lalu datanglah orang kedua menghadap Ali dengan pertanyaan yang sama. Dan Ali menyatakan ilmu lebih utama dari harta, tetapi ia menyampaikan alasan yang berbeda. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta, engkau yang harus menjaganya. Orang itu pun juga membenarkan kata Ali dan berlalu pulang menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketiga datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian Ali menyampaikan bahwa alasannya adalah pemilik ilmu banyak sekali sahabatnya dan murid-muridnya, sedangkan pemilik harta akan banyak sekali musuhnya dan orang yang bermanis muka hanya untuk memperoleh pemberiannya, walau mungkin di hadapan dia orang tersebut akan bermanis-manis namun di hatinya terdapat kebencian. Orang itu pun juga membenarkan Ali dan berlalu pulang menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya.
Ketika orang keempat datang dengan pertanyaan yang sama, Ali pun juga memberikan jawaban yang sama. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Ilmu akan bertambah jika engkau gunakan, sedangkan harta akan berkurang jika engkau menggunakannya. Orang itu juga membenarkan kata Ali dan berlalu pulang menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang kelima datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pemilik ilmu akan selalu dihormati dan dimuliakan karena ilmunya, tetapi pemilik harta akan ada saja yang memanggilnya sebagai si pelit karena ia tidak memperoleh bagian dan manfaat dari harta tersebut. Orang tersebut juga membenarkan dan berlalu pulang lalu menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang keenam datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik harta harus selalu berhati-hati dan menjaga agar tidak diambil pencuri, sedangkan pemilik ilmu tidak perlu menjaganya. Orang itu juga membenarkan dan menyampaikan kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketujuh datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Pada hari kiamat, pemilik harta harus susah payah mempertanggungjawabkan hartanya. Sedangkan pemilik ilmu akan memperoleh syafaat dari ilmu yang dimilikinya dan diamalkannya. Orang itu membenarkan Ali dan berlalu pulang menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ke-8 datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasannya. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, harta akan menjadi haus dan rusak. Sedangkan ilmu tidak akan haus dan lenyap. Orang itu membenarkan dan berlalu pulang. Ketika orang ke-9 datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula dan menyampaikan alasannya. Harta bisa membuat hati menjadi keras dan akhirnya bersifat bakhil karena terlalu cintanya kepada harta, sedangkan ilmu akan selalu menjadi penerang dan penyejuk hati. Orang itu pun membenarkan hingga akhirnya datanglah orang ke-10 dan orang yang terakhir datang dengan pertanyaan yang sama dan Ali pun juga memberikan jawaban yang sama. Kemudian ia menyampaikan alasannya, pemilik ilmu akan diberi gelar sebagai ilmuwan, sedangkan pemilik harta akan dipanggil atau digelari Tuan Besar. Tampaknya Ali mengetahui dengan ilham dari Allah atau dari analisa pikirannya. Niat dari orang-orang yang datang dengan pertanyaan yang sama tersebut kepada dia adalah dengan menguji Ali, dan Ali pun berkata, andai kata kalian mengirim lebih banyak lagi orang dengan pertanyaan yang sama, pastilah aku akan memberikan alasan yang berbeda selagi aku masih hidup. Memang keutamaan ilmu atas harta tidak 10 itu saja, masih banyak lagi. Misalnya pertanyaan akhirat yaumul hisab atas ilmu hanya satu, yakni apa dan bagaimana ilmu itu diamalkan. Sedangkan atas harta ada 2. Pertama, dari mana dan bagaimana diperoleh harta tersebut. Dan kedua, kemana dan bagaimana harta tersebut diamalkan. Misalnya, ketika seorang meninggal, ilmu akan menemani pemiliknya hingga masuk kubur, bahkan bisa menjadi teman dan penolongnya menghadap malaikat. Tetapi harta hanya akan mengantarnya hingga ke pintu pemakaman atau sampai ia diuruk dengan tanah. Setelah itu, harta tersebut akan menjadi milik ahli warisnya, dan banyak lagi yang bisa dikupas dari berbagai hadis-hadis Nabi SAW. Setelah kembali dan menyampaikan pesan tersebut, kaum Khawarij mereka berkhidmat kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan memperbaiki keislamannya dengan bimbingan beliau. Baiklah kawan-kawanku semuanya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Sampai jumpa dalam kisah hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.